Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di acara webinar lanjutan dari Esri Indonesia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Wahyu Eva Disaputro, Territory Account Manager dari Esri Indonesia untuk wilayah Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator pada acara webinar kali ini dengan tema tentang pariwisata. Jadi bagaimana teknologi GIS ini dapat digunakan di sektor pariwisata. Jadi pada kesempatan webinar kali ini ada dua pemateri. Yang pertama adalah dari Universitas Lambung Mangkurat yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Nur Hakim. Kemudian yang kedua adalah dari SD Indonesia, ada Mas Hafid Alfian Afandi. Nah, tanpa berlama-lama, sebelumnya Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sedikit banyak mendengar tentang One Map ID pada seri webinar dari ISRI Indonesia sebelumnya. Jadi kami dari ISRI Indonesia memberikan atau menyediakan sebuah platform untuk solusi-solusi bagi pemerintah daerah, terutama di bidang teknologi geospasial. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini dapat melihatnya di portal kami, yakni portal onemap.id. Nah, di portal OneMap ID ini sendiri dapat diakses secara langsung oleh Bapak Ibu sekalian untuk bisa melihat model-model solusi yang sudah dikembangkan oleh Esri Indonesia, khususnya untuk di daerah, mulai dari sektor pertanian, kebencanaan, kemudian pendapatan asli daerah, dan juga beberapa hal lainnya yang yang dapat menggunakan teknologi GIS ini untuk pengembangan-pengembangan di daerah. Ya, jadi sebelumnya saya akan memberikan gambaran sedikit terkait nanti jalannya acara webinar ini. Jadi di akhir nanti pada acara kali ini, nanti pemaparan yang pertama akan disampaikan dari Bapak Nur Hakim, kemudian untuk yang kedua adalah dari Mas Syafid Alfian Afandi dari Hasil Indonesia. Nah, di sesi yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian nanti ketika ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat, kemudian silakan dikirim dan nanti dari saya akan membacakan beberapa pertanyaan kepada para narasumber dari Pak Nur Hakim dan juga Mas Syafid Alfian Afandi. Jadi yang pertama saya akan memperkenalkan pemateri yang pertama, yakni Bapak Nur Hakim. Selamat pagi Pak Nur Hakim. Selamat pagi Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak atas kehadiran dan kesediaannya untuk mengisi acara webinar kali ini. Jadi Pak Nur Hakim ini adalah salah satu dosen di Fakultas Teknik di Universitas Lambung Mangkurat. Disiplin ilmu beliau adalah di bidang pertambangan. Jadi beliau banyak bekerja dan juga mengambil penelitian-penelitian terkait pertambangan dan merupakan salah satu pengguna juga dari teknologi JS. Jadi beliau banyak mengerjakan dan juga memberikan sebuah sebuah karya yang terkait dengan teknologi GIS ini khususnya di sektor-sektor pertambangan. Jadi pada kesempatan webinar kali ini nanti Pak Nur Hakim akan berbagi dan juga sharing kepada kita semua bagaimana sih teknologi GIS ini beliau gunakan atau beliau manfaatkan untuk pengembangan sektor pariwisata khususnya. Jadi seperti yang sempat kemarin disampaikan ke saya juga, bahwasanya beliau mencoba menggunakan teknologi GIS ini untuk pengembangan sektor pariwisata khususnya yang terkait juga dengan geologi yang ada di Kalimantan. Kemudian yang kedua pemateri kita yang kedua nanti adalah Mas Hafid Alfian Afandi. Mas Hafid Alfian Afandi ini merupakan solution engineer dari Esri Indonesia. Posisi Mas Hafid sekarang saat ini ada di kantor Esri yang ada di Balikpapan. Mas Hafid ini seorang alumni dari Fakultas Geografi. Selamat pagi, Mas Hafid. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, Salam kenal, sehat, terima kasih Mas Hafid sudah bersedia atau memberikan kesediaannya untuk mengisi acara webinar kali ini. Ya, jadi seperti yang saya
sampaikan di awal tadi bahwasannya Mas Hafid ini adalah Solution Engineer di Esri Indonesia. Beliau berada di Balikpapan, posisinya di kantor brand office Esri yang ada di Balikpapan. Beliau banyak mengerjakan proyek-proyek terutama terkait pemerintah daerah, kemudian pengembangan di pemerintah daerah seperti apa. Jadi pengalaman beliau cukup lumayan banyak juga, banyak bekerja di beberapa sektor selain local government juga. Mas Hafid ini pernah mengerjakan proyek-proyek GIS di beberapa sektor seperti PDAM, kemudian Pertamina. Jadi cukup lumayan banyak yang sudah pengalaman-pengalaman yang sudah didapat oleh Mas Hafid Alfian Apandi. Jadi tanpa berlama-lama, mungkin acara selanjutnya atau pada webinar kali ini, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwasanya pemateri pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Nur Hakim. Jadi kepada Bapak Nur Hakim, saya persilakan untuk share screen dan dimulai acara webinar pada pagi hari ini. Ya, Baik, monggo Pak Nur Hakim. Ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Esri Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit pengalaman saat memanfaatkan teknologi GIS dalam pemetaan atau inventarisasi lokasi-lokasi pariwisata gitu. Tetapi sebelumnya kami mohon maaf juga karena sebenarnya pariwisata itu bukan adalah core dari bidang keilmuan kami gitu ya. Demikian juga kemampuan kami di bidang teknologi GIS juga masih belum layak lah disandingkan dengan pembicara-pembicara lain yang memaparkan pengalamannya pada webinar-webinar Esri yang telah diselenggarakan di waktu yang lalu. Kita tahu bahwa di tahun 2020 kemarin hampir tiap bulan barangkali itu Esri mengadakan webinar-webinar dengan pembicara-pembicara yang luar biasa dan sharing-sharing pengalaman mereka dalam pemanfaatan teknologi GIS. Di samping itu pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan bela sungkawa juga sedalam-dalamnya atas peristiwa Sriwijaya Air kemarin. Yang konon katanya beberapa keluarga justru kehilangan anggota keluarganya di saat mereka ingin berlibur bersama gitu kan. Kemudian simpati dan empati kami juga kepada penduduk lah di sekitar kami gitu ya, karena saat ini Banjarbaru, Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan lah pada umumnya itu sedang cuaca ekstrim, hujan gitu ya. Jadi ada beberapa saudara-saudara kita yang juga akhirnya terkena bencana banjir dan ya semoga dengan banjir ini dapat mengurangi dosa-dosa kita lah gitu kan. Kalau misalnya itu memang cobaan, ya harapannya dapat menambah ketabahan kita sehingga iman kita semakin bertambah juga. Kita juga sama-sama berdoa lah. Semoga pandemi COVID-19 walaupun kemarin Pak Jokowi sudah divaksin gitu ya, kemudian beberapa tokoh-tokoh kita juga divaksin perdana gitu kan, tetapi kita tetap harus berdoa agar COVID-19 itu segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Kami sendiri di Kalimantan Selatan di Universitas Mangkurat juga masih WFH. Jadi kita bekerja seperti biasa tetapi hanya berbeda lokasi gitu ya. Mahasiswa ada di rumah masing-masing atau di tempat berdomisilinya masing-masing, sementara kami para dosen juga mengajar tetap sama gitu ya. Tapi dari rumah juga. Kemudian mungkin tidak perlu berlama-lama ya. Izinkan kami untuk menyampaikan sedikit pengalaman kami dalam inventarisasi lokasi pariwisata berbasis sistem informasi di Kota Banjarbaru dan sekitarnya. Tetapi kami mohon juga, walaupun judulnya kayaknya gimana gitu ya, sebenarnya yang kami lakukan ini juga masih belum apa-apa gitu kan, karena walaupun tadi dikatakan di pengantar seperti itu oleh Pak Moderator, Pak Wahyu, sebenarnya kemampuan, skill atau keterampilan kami di bidang GIS juga masih terbatas dan mohon itu dan untuk itu kami nanti mohon kalau misalnya ada perlu ditambahkan atau arahan apa yang perlu dikerjakan gitu ya agar nanti skill dan kemampuan kami itu bisa bertambah bersama dengan tim-tim kami yang ada di studio kami.
di prodi kami atau di fakultas dan universitas kami itu bisa juga meningkat. Baik, ini sekilas mengenai saya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu, rekan-rekan, para senior gitu ya, kemudian adik-adik mahasiswa yang mungkin mengikuti acara ini ingin kontak gitu ya. Email saya ada di nurhakim@ulm.ac.id. Kalau sekilas mengenai profil saya bisa dilihat di staff.ulm.ac.id/nurhakim. Ada juga nomor HP saya tempatkan di sana. Jadi kalau nanti misalnya ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau misalnya ada sesuatu yang ingin memberikan pencerahan kepada kami silahkan melalui akun email atau HP dengan WA tersebut. Baik, ini latar belakang kami gitu ya. Jadi seperti tadi disampaikan gitu bahwa pariwisata sebenarnya bukan background kami gitu kan. Tapi kami sering ke lapangan gitu ya, bawa-bawa mahasiswa untuk praktek lapangan, kemudian ada kunjungan lapangan juga gitu kan. Kemudian pada saat kita mengadakan penelitian, baik itu penelitian yang terkait dengan eksplorasi sumber daya bumi gitu kan, kemudian inventarisasi sumber daya mineral dan batu bara seperti itu, atau pada saat kami penelitian di bidang lingkungan pertambangan gitu ya, pada saat kita melihat adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan tim bekerja di lapangan, kami menemukan beberapa spot-spot yang menarik gitu kan. Jadi misalnya di sini ada instruktur di studio kami yang habis kerja gitu ngambil sampel gitu, kemudian pose gitu, kita lihat kok asik fotonya gitu kan. Kemudian ada juga beberapa spot-spot di lokasi kami praktek lapangan itu kok sepertinya indah gitu kan. Akhirnya waktu berjalan gitu kan, foto-foto sudah banyak, lokasinya kita ketahui, akhirnya ingin membuat gitu. Bagaimana supaya informasi ini tidak hanya kami ketahui sendiri, tapi juga bisa diketahui orang lain. Walaupun sebenarnya pada saat kami berada di lapangan gitu, kita juga sering ketemu dengan orang-orang pengunjung yang selfie-selfie lah seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat lokasinya itu hanya bekas tambang gitu-gitu kan, atau misalnya danau yang tergenang. Kemudian kalau di foto ternyata dia Instagramable. Begitu juga misalnya pengalaman kami waktu menemani beberapa tamu dari luar, ada mahasiswa, ada profesor juga gitu kan, yang berkunjung ke kami dalam rangka summer course. Nah di Universitas Mangkurat di bawah rektor kami yang sekarang, Bapak Profesor Dr. Sutarto Hadi MSc, itu sangat terbuka untuk berbagai kalangan gitu, untuk bekerjasama. Dan salah satunya dengan mengadakan summer course gitu ya. Kemudian kita juga ada Indonesia Future Program, sehingga teman-teman mahasiswa atau dosen-dosen dari luar juga banyak datang, dan mereka tidak hanya datang ke sana ke sini gitu ya, tapi juga misalnya di sini ada foto bagaimana seorang profesor itu mencoba mendulang intan gitu ya. Walaupun kalau kita lihat di sini ada ironi juga gitu ya. Sementara intan itu menjadi perhiasan orang-orang yang hebat, orang-orang terkenal, orang-orang kaya, penguasa dunia gitu ya. Ternyata ditambangnya dari tempat yang berbentuk kubangan gitu kan, berwarna coklat tanahnya, pasirnya, dan juga airnya butek gitu ya. Orangnya juga mungkin nambangnya nggak pakai baju gitu ya. Tetapi waktu dia sudah diolah, sudah diasah, dan kemudian ditempatkan di tempat terbaik, di mahkota raja, di mahkota putri, ratu, dan sebagainya. Nah, kemudian kami juga terinspirasi oleh adanya banyak bekas-bekas tambang yang Instagramable di Indonesia. Saya katakan itu Instagramable. Misalnya Brown Canyon di Tembalang, di Semarang, di Jawa Tengah gitu ya. Ini kan sebenarnya kerusakan alam gitu ya. Jadi dulunya katanya ada bekas tambang galian sih kalau kita bilang, tambang-tambang tanah uruk gitu ya. Tapi setelah ditinggalkan gitu, kerusakan alam ini justru mirip seperti, katanya seperti Grand Canyon gitu ya. Dan akhirnya banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Bukit Jadih juga di Bangkalan, Madura gitu kan. Tambang batu kapur gitu ya. Yang kemudian karena warga banyak datang gitu untuk foto-foto selfie kemudian berkunjung, mereka jadi terkenal dan
dari mulut ke mulut, kemudian menjadi wisata lokal di daerah tersebut. Di daerah Tangerang juga ada Telaga Biru Cisoka gitu ya, yang warnanya biru toska lah seperti itu. Dan ini dulunya juga tambang galian pasir. Gambar-gambar ini kami dapatkan dari sumber yang ada di bawah. Jadi ada sumbernya kami sampaikan di bagian bawah dari slide kami. Nah, kemudian ada hal yang menarik juga bahwa pada tahun 2019 yang lalu gitu ya, UNESCO memberikan atau menetapkan bekas kawasan pertambangan Ombilin di Sawalunto itu, tambang batubara bawah tanah, sebagai warisan budaya dunia, disebut sebagai Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto. Ini barangkali seringlah kita dengar dalam beberapa webinar seperti itu, bagaimana usaha pemerintah daerah, bagaimana usaha dari Komite Nasional agar Ombilin tersebut bisa naik ke level dunia dan menjadi warisan dunia seperti itu. Kemudian bagaimana dengan Kalimantan Selatan gitu ya? Kalau dulu Kalimantan Selatan itu identik dengan pasar terapung, bahkan bisa dibilang gitu ya bahwa kalau nggak ke pasar terapung gitu, kita belum ke Banjarmasin, kita belum Kalimantan Selatan gitu kan, karena Banjarmasin, Kalsel itu identik juga dengan provinsi seribu sungai atau kota seribu sungai. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke sini, ya pasti yang diarahkan pertama itu ke arah pasar terapung, floating market. Tapi sebenarnya banyak spot-spot yang belum diekspos atau saya bilang belum terlalu diekspos gitu ya. Kami juga punya pantai-pantai yang indah gitu ya di pesisir pantai sana, baik di pesisir utamanya itu di daerah Pulau Laut, Pulau Sebuku gitu ya, di daerah Tenggara Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat indah bila kita kunjungi gitu ya, baik yang dia berpasir maupun yang berbatu. Kemudian ada juga pulau-pulau kecil di sana gitu kan. Di samping itu keberadaan rawa juga begitu di foto, begitu dikunjungi itu juga banyak yang bagus-bagus gitu kan. Kemudian kita juga punya perbukitan yang hamparannya juga lumayan baik. Kita juga punya kars gitu ya, ada juga air terjun dan ada danau-danau kecil seperti itu yang juga menarik untuk dikunjungi. Tetapi kami tidak akan terlalu banyak bicara tentang ini karena sebenarnya walaupun ini dokumentasi pribadi saya di Kalsel itu sekarang sedang mengusahakan apa yang disebut sebagai Meratus Geopark, dan itu ada orang yang lebih kompeten lah ya, ada pemerintah daerah, ada Komite Nasional tentang Geopark yang lebih kompeten. Tetapi kalau Bapak dan Ibu ingin lebih banyak mengetahuinya bisa berkunjung ke situs meratusgeopark.org. Jadi dulu memang situsnya masih belum sebaik sekarang, tapi sekarang saya kira sangat layak untuk dikunjungi. Begitu juga dengan geosite yang ada di dalam situs tersebut. Apalagi kami mohon maaf menampilkan logo ini gitu kan, karena memang mereka lebih berhak untuk menyampaikan hal yang lebih teknis, yang lebih rinci mengenai Meratus Geopark. Nah, terus bagaimana dengan Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarbaru? Kami juga punya beberapa lahan area bekas tambang, gitu ya, yang Instagramable juga lah boleh dikatakan seperti itu. Misalnya ada Danau Seran, gitu kan. Danau Seran ini ada di daerah bekas tambang, di salah satu pemegang kontrak karya pertambangan Intan di Banjarbaru, gitu kan. Yang kemudian airnya menggenangi bukaan tersebut, ya, kemudian menjelma menjadi danau dan kemudian dikunjungi oleh para wisatawan lokal terutama. Di sekitar Banjarbaru juga ada Danau Caramin, sama seperti yang tadi gitu ya. Kan kemudian tahun 2016 danau ini juga dikelola oleh masyarakat sekitar, itu menjadi objek wisata atau ya minimal objek-objek spot foto selfie dan sebagainya. Yang aneh lagi sebenarnya kita punya rumah jomblo gitu ya. Rumah ini sebenarnya cuma rumah perseratan tukang gitu ya, pekerja tanah uruk, kemudian ada proyek perumahan seperti itu, dan waktu dia ditinggalkan karena rumah ini sendirian gitu, kata orang mirip seperti film Up gitu ya, dan kemudian banyak orang-orang yang menjadikan juga sebagai tempat spot-spot berfoto dan juga dikunjungi oleh warga, walaupun nggak ramai tapi ada yang berkunjung ke sana. Bagaimana kita mendapatkan atau mencapai ODTW? Sebenarnya kalau kita lihat aplikasi-aplikasi yang ada gitu ya, kita punya atau kita bisa menggunakan TripAdvisor gitu, kita bisa gunakan Google Maps gitu ya, kita bisa Maps.me, Waze dan sebagainya gitu kan. Hanya saja pada
pengalamannya gitu ya, pengalaman kami pribadi terutama pada saat kita menggunakan TripAdvisor, waktu kita ingin mensubmit satu objek wisata dimasukkan ke akun atau ke aplikasi mereka, itu banyak list-listnya, apakah itu nanti dianggap layak untuk tampil di TripAdvisor atau tidak gitu kan. Kemudian kalau tampil, kalau layak gitu ya baru ditampilkan di situs mereka. Kalau dianggap tidak layak, biasa-biasa saja, ya tentu akhirnya tidak bisa tampil di TripAdvisor. Begitu juga dengan Google Maps. Google Maps kebalikannya, terlalu mudah orang untuk memberikan POI lah gitu ya, point of interest gitu ya kan. Orang kasih marker gitu ya. Kemudian siapa saja bisa menyampaikan review menjadi local guide seperti itu, sehingga akhirnya kita sering menemukan berita-berita gitu yang aneh-aneh kadang-kadang gitu. Ada yang tersesat, mungkin karena sang pembuat tempat lokasi itu yang membuat marker itu GPS-nya belum aktif penuh gitu ya, sinyalnya belum maksimal gitu, sudah di-tick gitu ya, sehingga akhirnya waktu orang berkunjung ke sana dia tidak sampai ke tempat yang dia inginkan. Jadi satu sisi terlalu sulit untuk kita memasukkan objek daerah tujuan wisata gitu ya di TripAdvisor, banyak syarat-syaratnya. Di sisi lain kalau di Google Maps siapa saja boleh masukin, daftar pakai Gmail, kemudian jadi local guide dan kita bisa posting titik yang kita inginkan. Jadi itu kendala mengapa kami akhirnya berkenalan dengan ArcGIS dan memanfaatkannya sebagai salah satu kontribusi kami lah barangkali untuk memberikan sedikit penghilang haus bagi orang-orang yang ingin berkunjung ke satu daerah. Kenapa Esri? Karena memang banyak sekali program-program Esri. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Hafid atau Pak Wahyu untuk hal ini. Nah, di sisi lain, kami punya PPIDS di Labuan Mangkurat. Jadi ini adalah kerja keras teman-teman sebenarnya, juga para pimpinan kami gitu ya, yang akhirnya dengan PPIDS ini sekarang bertransformasi gitu jadi PPIIG gitu ya. Jadi bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial gitu, kita mendapatkan satu lisensi yang sebenarnya educational license gitu ya, lisensi pendidikan dari Esri yang kita gunakan akhirnya untuk berbagai keperluan Tridharma gitu kan. Nah, salah satunya karena memang kami punya data-data yang dikumpulkan tadi, kami coba tuh posting-posting di ArcGIS gitu, di ArcGIS, kemudian kami tampilkan sebagai program pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Jadi pengabdian masyarakatnya juga baru sebenarnya, ya mungkin 2008 akhir gitu, kemudian 2009 dan tahun 2020. Sebelumnya memang ada, tetapi lebih ke database saja, tidak menggunakan pemetaan dengan berbasis software seperti software ini. Dan teman-teman yang terlibat juga banyak di sini, kita gantian gitu di tim itu, dan masing-masing memberikan kontribusi terbaiknya untuk memajukan geowisata atau pariwisata di daerah kami. Nah, apa yang kami lakukan dalam program-program pengabdian kepada masyarakat tadi, sebenarnya kalau boleh dikatakan sederhananya seperti ini. Jadi kita mengadakan observasi lapangan lah seperti itu kan. Di mana sih ada spot-spot yang banyak dikunjungi, di mana tempat-tempat yang potensi untuk dikunjungi seperti itu pada saat kita melaksanakan tadi praktek lapangan, kunjungan lapangan atau praktikum ke daerah-daerah yang ada di sekitar kami. Karena Banjarbaru ini kotanya unik gitu ya. Jadi walaupun dia namanya kota gitu, tapi kita mungkin 15 menit kita udah sampai ke daerah gambut, daerah yang bergambut seperti itu. Dalam waktu setengah jam atau 20 menit kita udah sampai ke arah gunung, ada sungai juga yang ya kalau bahasa kami itu indah secara geologi gitu ya. Punya berbagai keunikan tersendiri, dan kemudian titik-titik tersebut diidentifikasi dan dideskripsikan lokasinya. Jadi kami pakai macam-macam, ada pakai GPS, bahkan terakhir itu kalau nggak ada GPS ya anak-anak pakai Polaris Navigator GPS gitu ya. Ya boleh saja, yang penting kita dapat koordinatnya di mana agar nanti pada saat kita ingin menuju ke sana kita tidak tersesat. Kemudian entry datanya juga awalnya kita gunakan buku catatan lapangan gitu.
Kemudian kami coba kembangkan menggunakan Google Form dan hasilnya nanti ditampilkan dalam bentuk peta dan juga deskripsi ya, baik itu di dalam petanya sendiri maupun dalam bentuk web yang dikembangkan juga oleh teman-teman di program studi dan seperti itu kira-kira. Nah, ini kira-kira isinya. Jadi kalau tahun 2008 itu kita lebih mendata saja kapan dia buka, kapan dia tutup, di mana lokasinya, bagaimana kondisinya, bagaimana foto-foto yang ada di sana gitu kan 2018 akhir. Kemudian kita cuma ambil titik koordinat sama namanya apa. Sesederhana itu sebenarnya awalnya. Jadi habis kita dapat koordinat, kita tahu tempatnya di mana, kita posting dan keluarlah peta kertas sebenarnya yang disusun menggunakan bantuan teknologi yang disiapkan menggunakan ArcGIS. Kemudian tahun berikutnya kita mulai lagi hal yang sama gitu ya, tetapi kita mulai kembangkan, ada kita buat link gitu, link web lah seperti itu, laman web yang nanti bisa mendeskripsikan kira-kira misalnya di sini ada Pendulangan Intan misalnya, maka kita buatkan halaman webnya gitu kan. Jadi pada saat kita klik dia akan keluarlah deskripsi tentang penambangan intan. Kalau di sini yang di Bumbung ya sama sebenarnya mirip dengan data yang kemarin gitu ya, tetapi kalau kemarin itu full di buku saja, di buku laporan gitu ya. Kalau sekarang sebagiannya di buku juga ditampilkan di dalam, ditumpangkan di website prodi kami. Kalau untuk tempatnya samalah seperti yang maksudnya keluarannya itu outputnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu berbentuk kertas dengan berbasis. Kemudian di tahun 2020 kami mulai coba deh kita luasin gitu ya cakupannya. Kami mulai main ke arah Kabupaten Banjar, kemudian ke arah Kabupaten Tengah Laut gitu ya, dan kita mulai sebar ke adik-adik mahasiswa. Kemudian kita buatkan form. Form ini sebenarnya di inspirasi gitu ya, bahwa saya pernah buat inventarisasi form juga untuk inventarisasi sumber daya mineral gitu kan, bahan galian seperti itu, dan kemudian kita modif untuk mendapatkan gambaran tentang lokasi dan deskripsi dari objek daya tarik wisata. Masih sama, ya udah keluar koordinat, ada foto, ada peta, ada deskripsi gitu ya, dan karena banyak gitu ya, karena sudah mulai banyak tempatnya, begitu kita posting di, kalau tadi misalnya skalanya 1:100.000 gitu ya, sekarang kita harus pakai 1:400.000 di lembar A3, sangat menumpuk-numpuk gitu. Akhirnya kami coba kembangkan layoutnya gitu kan, jadi arah utara dihilangkan, kemudian layout yang harusnya standar di peta itu dihilangkan, kita cuma bilang, oh ini loh ada tempat-tempat yang ada di Banjarbaru gitu kan, kemudian ini adalah tempat-tempat yang ada di Kabupaten Tengah Laut misalnya, yang bisa kita kunjungi. Sederhana itu. Kemudian pada saat kami melihat, ya biasalah kalau kita buat laporan kita ngacunya ke buku-buku BPS gitu ya. Salah satunya adalah Kabupaten Tanah Laut dalam angka. Kami melihat gitu bahwa di situ ada daftar atau list dari jumlah kunjungan ke masing-masing objek wisata gitu kan. Di tahun 2020 untuk data 2019. Akhirnya waktu kami kembali ke tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2018, tahun 2019 ternyata juga ada data yang sama gitu kan. Akhirnya kami coba buat database biasa saja. Kita lihat daerah mana yang memang lagi tren. Misalnya kalau daerah yang di bawah 1.000 orang per tahun, berarti itu ya, tidak terlalu diminati orang gitu kan. Kalau di sini disimbolkan dengan yang warna merah, kecil bulatannya. Kemudian yang kuning itu yang 1.000 sampai 10.000 lah seperti itu. Yang hijau itu 10.000 ke atas, dan nanti yang biru di sini belum ada karena awalnya kami memang mengerjakan itu di tahun 2020. Ya, baru mundur-mundur ke 2018 untuk data 2017 dan 2019 untuk data 2018. Jadi ini bukan kerjaan 3 tahun, tetapi kerjaan yang sama di tahun 2020. Kemudian dimundurkan ke tahun sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun kemarin kami dapat kesempatan lah gitu ya, dari Presiden Indonesia untuk dapat menggunakan
Agol gitu, Argis online. Jadi coba kami posting-posting seperti ini. Kemudian apa namanya, kita mendapatkan banyak-banyak titik yang seperti yang tadi ya, yang kami kerjakan di Argis desktop yang kami gunakan sebelumnya. Kemudian diisi datanya gitu kan, bahwa di situ penambangan intan, kemudian ada fotonya, kita masukkan di situ, dan kita juga bisa melihat jarak, barangkali bagaimana jarak tempuh kalau kita mau ke sana seperti apa gitu kan. Kami kira ini sangat akan membantu untuk kita semua kalau ingin berkunjung ke tertentu. Saya kira itu sih pengalaman-pengalaman kami yang sebenarnya kalau lihat dari kesempatan yang lain atau melihat dari sharing-sharing yang telah diberikan oleh dalam webinar-webinar SD sebelumnya, ada banyak sekali hal yang perlu diimprove di pekerjaan-pekerjaan kami ini. Karena kalau misalnya kami menggunakan form online, sebenarnya di Esri katanya itu ada survei 1, 2, 3 yang juga bisa digunakan dengan sangat baik. Jadi kita bisa masukkan longitude, latitude, kemudian ada object name, ada description-nya di situ, dan seterusnya. Sehingga akhirnya bisa menjadi semacam story map, gitu ya. Dan kita masih akan kembangkan terus. Ya selanjutnya lah, kita nggak tahu nanti akan akhirnya seperti apa. Yang intinya adalah bagaimana kami berkontribusi secara volunteer gitu ya, tidak ada muatan komersial di sini, hanya bagaimana kita mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh Esri dalam hal ini Argis kepada kampus kami, dan kami coba memanfaatkan itu sebaik mungkin untuk kebaikan negara kita dan juga kesejahteraan masyarakatnya tentunya. Dan kemudian izinkan kami juga menyampaikan sedikit catatan lah gitu ya, bahwa sebenarnya area bekas tambang yang kini jadi tren destinasi wisata Indonesia atau setidaknya jadi spot selfie-selfie seperti itu yang Instagramable, ini seakan memberikan celah bagi penambang atau perusahaan tambang untuk lepas tanggung jawab dalam rangka melaksanakan kewajiban reklamasi atau kebebasan tambang. Kemudian kami juga memberikan catatan gitu ya, semacam edukasi lah untuk kita semua, bahwa mengunjungi lahan eks tambang itu atau danau dan bekas tambang, pit lake gitu ya, sejatinya mengandung resiko. Air yang tampaknya biru toska, indah gitu ya, mungkin mengandung logam berat, kemudian air berpH rendah, jadi keasamannya tinggi gitu ya. Selain itu, air dan kondisi batuan, tanah yang bekas digali itu relatif mudah longsor dan juga menjadi perhatian yang wajib dilakukan oleh para pengunjung dan juga para pengelolanya. Kemudian beberapa tambang di Kalsel itu telah menjalankan program reklamasi dan juga main closer-nya dengan baik ya. Ada beberapa PKB 2B terutama yang boleh dikatakan mereka menjalankan good mining practices. Jadi mereka menambang dengan baik, gitu ya, terencana dengan baik, kemudian aspek-aspek lingkungannya juga termonitoring dan terkelola dengan cukup baik lah boleh dikatakan seperti itu. Saya kira ini juga saatnya untuk menggelitik mereka gitu ya, agar kalau bisa agak sedikit dibuka lah gitu pintunya untuk kunjungan warga gitu kan. Tentunya dalam jumlah terbatas karena faktor safety gitu ya. Jadi ada edukasi di sana. Jadi bagaimana lahan bekas tambang itu kita tata gitu kan, bagaimana kemudian air yang tadinya turun kualitasnya kemudian di maintenance gitu ya, dan bisa dimanfaatkan kembali, itu barangkali sangat baik untuk mengedukasi masyarakat kita. Kemudian kalau ada reklamasi, barangkali kita bisa lihat bagaimana step-step reklamasi, bagaimana perkembangan satu usaha reklamasi, itu juga bisa di-share ke masyarakat, sehingga mereka tidak sekedar melihat bekas tambang yang sebenarnya saya katakan tadi, yang kerusakan alam gitu, tetapi juga bisa bagaimana melihat upaya-upaya yang dilakukan para pemilik izin usaha pertambangan untuk dapat memuliakan kembali lahan-lahan bekas tambangnya. Kemudian kami sampaikan juga bahwa pendataan lokasi yang potensi dikembangkan sebagai objek daya tarik wisata alam gitu ya, termasuk lahan eks tambang tadi, sebenarnya terus dilakukan. Kenapa ini diperlukan gitu ya? Yang pertama untuk menggali informasi bahwa di mana ada apa, bagaimana kesananya gitu kan. Jadi apabila sesuatu waktu ada potensi atau ada resiko gitu ya, kita bisa melakukan mitigasi dengan baik dan cepat gitu kan. Selain itu untuk masyarakat juga kita bisa memberikan edukasi. Jadi seperti saya katakan tadi, misalnya
kalau ada danau bekas tambang gitu ya, mereka nggak ngerti bahwa dalamnya mungkin ada 10 meter, 20 meter, 30 meter bahkan lebih gitu ya. Mereka selfie, kemudian jatuh dan tenggelam barangkali. Atau mungkin mereka melihat airnya bening, bersih, diminum gitu ya. Sementara kalau para pemangku kepentingan, termasuk kami lah para akademisi tidak aware, tidak memberikan kepedulian terhadap keberadaan lahan-lahan eks tambang tadi yang banyak kemudian dikunjungi warga, akhirnya kita juga kesulitan untuk memberikan edukasi. Oh bahwa jangan-jangan ini begini loh kondisinya lingkungan di sana. Nah kemudian kami menyadari bahwa banyak fitur dan keunggulan dari produk Esri ini, ARGIS ini yang belum kami ekspor dan juga belum kami optimalkan. Dan untuk itu perlu kebersamaan kita bersamalah untuk sama-sama berkontribusi dan memberikan sumbangsi terbaik untuk negara kita yang tercinta ini. Kemudian saya kira itu ya, jadi yang kami bisa sampaikan sederhana saja sebenarnya yang ide-idenya, tapi harapannya bisa menjadi perhatian kita semua, menjadi inspirasi bagi adik-adik yang muda, juga mungkin bagi senior-senior bisa memberikan juga masukan kepada kami, sebaiknya diginikan loh peta yang sudah kami miliki gitu kan, kemudian izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada SI Indonesia, ada banyak sekali rekan-rekan yang membantu di sana gitu ya, dari mulai ya banyak sekali lah, saya kalau sebutkan satu persatu takutnya nanti waktunya panjang sekali. Kemudian Badan Informasi Geospasial yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerjasama dan mendapatkan software dari Esri Indonesia. Kemudian izinkan juga kami menyampaikan ucapan terima kasih terbesar-besarnya kepada pimpinan kami, Bapak Profesor Dr. Sutarto Hadi MSc sebagai rektor dan juga jajarannya. Kemudian ini masih PPIDS. Karena memang selama ini kita kerja dengan PPIDS, bekerja di bawah koordinasi bahwa ada Pak Abdi Fitria, ada Pak Samani di sana, yang kemudian sekarang bertransformasi menjadi PPIG, Pusat Pengembangan Informasi Geospasial Universitas Bangkurat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerja keras Bapak, karena dengan kerja keras beliau-beliau ini kami bisa juga mendapatkan atau QR code yang ada di sebelah kiri bawah layar ini. Saya kira demikian, Pak Wahyu, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Nur Hakim atas materi yang disampaikan, sharing yang disampaikan. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Nur Hakim tadi. Jadi berawal dari bagaimana sih biar orang lain itu bisa melihat keindahan alam yang saya lihat juga. Ya, jadi berawal dari sesuatu yang sederhana seperti itu membuat Pak Nur Hakim dan teman-teman yang ada di Universitas Lambung Mangkurat mencoba membuat sesuatu atau memberikan suatu karya yang cukup menarik juga. Jadi dengan memanfaatkan teknologi GIS khususnya, bagaimana pihak luar atau orang lain juga bisa melihat dan semacam ikut merasakan juga keindahan alam yang ada di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga tadi kalau saya lihat ada beberapa hal kenapa menggunakan Esri. Jadi tadi disampaikan juga sama Pak Nur Hakim bahwasannya banyak teknologi Esri yang cukup menarik juga, sangat-sangat membantu Pak Nur Hakim ketika collecting data, kemudian menampilkannya seperti apa. Jadi bisa dikatakan istilahnya dengan teknologi Esri ini dapat, karena nanti yang menggunakan teknologi ini misalkan nanti dari pihak Unlabnya atau dari pemerintah daerah, tentunya ini akan memberikan validitas data lah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau tadi Pak Nur Hakim memberikan contoh beberapa teknologi lain banyak yang bisa mengupload atau mengisi datanya. Jadi seringkali kayak kalau mau menuju ke lokasi sesuatu, wah tidak sesuai ekspektasi atau kayak disasarkan lah istilahnya, atau tidak dipaskan di lokasi yang ingin dituju. Jadi, nah kemudian yang ketiga mungkin tadi dari Pak Nur Hakim juga menyampaikan kalau kemarin masih menggunakan peta cetak, jadi versi cetaknya ke lapangan bawa form. Nah dengan teknologi Esri beliau sudah bisa langsung menggunakan beberapa aplikasi yang cukup mendukung seperti Survey 123, kemudian mempublishnya juga dalam ArcGIS Online. Nah, mungkin melanjutkan
dari teknologi apa saja sih yang dimiliki Esri yang bisa digunakan dalam pengembangan di sektor pariwisata ini? Sepertinya materi yang kedua dari Mas Hafid ini akan cukup menarik atau cukup asik juga untuk disimak. Jadi ya Mas Hafid sudah bisa join kan? Halo Mas Hafid, coba dites suaranya Mas Hafid. Halo, tes. Oh ya. Oke, ya sudah keluar Mas Hafid ya. Makasih. Jadi mungkin Oke. Mas Hafid ini akan menyampaikan materi terkait bagaimana teknologi Esri ini dalam memetakan pariwisata atau dalam pengembangan pariwisata. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Mas Hafid, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Oh, baik, terima kasih Mas Wahyu, dan terima kasih juga Pak Hakim sebelumnya karena sudah memberikan knowledge tentang bagaimana kondisi yang di lapangan ketika tim untuk mengambil data tentang lokasi wisata ya. Nah, itu juga menjadi kayak input bagi kami bagaimana untuk mengembangkan sebuah solusi yang nantinya bisa membantu tim Pak Nur Hakim ataupun dari instansi lain yang membutuhkan solusi yang sama. Nah, mungkin pertama saya mungkin perkenalan dulu, nama saya Sid Alfian, dan saya sekarang bekerja di Esri Indonesia, posisinya sebagai pre-sales, bisa dikatakan sebagai pre-sales, tapi untuk wilayah Kalimantan. Langsung saja mungkin ke perkenalan Esri dulu. Mungkin semua orang ini ya sudah tahu apa itu artis, tapi kadang-kadang belum tahu Esri itu apa. Nah, Esri itu sebenarnya adalah company atau perusahaan yang memiliki produk bernama artis tersebut. Nah, Esri ini didirikan oleh Bapak Jack Dangerman, yang dimana tujuannya memang untuk environmental research. Makanya Esri itu sebenarnya adalah singkatan Environmental Science Research Institute. Jadi mungkin yang belum tahu sekarang sudah tahu bahwa memang tujuannya untuk tujuan lingkungan, analisa lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk klien kami sekarang sudah lebih dari 2.200, di mana memang banyak dari klien kami merupakan natural resource seperti perkebunan, oil and gas, dan pertambangan. Itu memang merupakan klien yang sudah lama karena memang mereka kebutuhannya untuk mapping. Nah, saat ini kita sedang merangkul untuk para pemerintah pusat, kementerian sudah banyak memakai. Nah, kita sekarang mencoba untuk merangkul untuk pemerintah daerah. Maka dari itu kita ada di setiap ujung Indonesia ya, seperti di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di daerah timur juga ada. Jadi tujuannya memang untuk mendengarkan solusi, mendengarkan permasalahan atau keinginan yang para pemerintah daerah dan menawarkan solusi apa yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, ini lokasi kita ada di Riau, Balikpapan, dan Surabaya. Nah, sesuai dengan warnanya kita seperti wilayah kerja kita. Jadi untuk yang di Kalimantan, saya posisinya di Balikpapan. Seperti itu. Nah, mungkin kita perkenalan dengan teknologi GIS dulu. Yang belum tahu nih apa itu teknologi GIS atau yang baru awal mengetahui teknologi GIS, mungkin saya perkenalan dulu. Jadi GIS itu tidak hanya sekedar mapping aja. Jadi GIS itu memang dimulai dari mapping, dimulai dari pengukuran, kemudian divisualisasikan di peta. Nah, tidak hanya berhenti di situ saja, hasil dari data-data yang kita kumpulkan di lapangan, yang dari pengukuran itu kita lakukan analisa. Nah, analisa itu tujuannya untuk apa? Analisa itu nanti akan memberikan output informasi yang berupa seperti peta. Nah, tidak hanya peta itu bisa berupa informasi tentang perencanaan, desain, atau model, dan lain sebagainya, yang nanti bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Contohnya untuk RDTR, RT/RW, atau kalau kita melihat tema kita sekarang bisa untuk pariwisata. Nah, pariwisata itu akan berjalan dengan baik jika dilakukan dengan perencanaan yang baik pula. Kalau tidak direncanakan dengan baik, maka pariwisata tidak akan berjalan atau terbengkalai.
seperti itu. Baru nanti setelah keputusan ada, baru kita lakukan action. Nah, bagaimana pembangunannya, bagaimana pemasarannya, dan sebagainya, kalau kita bicara tentang pariwisata. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teknologi ArcGIS dulu. Nah, mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah lama mengenal ArcGIS atau ArcMap, ArcInfo. Nah, semua itu sering kita gunakan untuk membuat peta, dan pasti outputnya peta cetak. Nah, tetapi perkembangan teknologi saat ini kita tidak hanya berhenti di situ saja. Teknologi diseminasi peta atau penyebaran informasi itu tidak hanya berhenti sebagai peta cetak. Maka dari itu kita mulai kembangkan dulu kita ada namanya ArcGIS Server. Server itu untuk ya ibaratnya data itu bagaimana kita menyebarkan secara apa ya, tidak hanya cetak tapi beneran secara digital di server. Nah, tapi juga kita kembangkan lagi bagaimana bisa ditampilkan secara online atau bahasa sekarang mungkin WebGIS ya. Nah, maka dari itu kita ada teknologi ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online, nah yang bisa mengakomodasi hal tersebut, yang bisa menampilkan di WebGIS, bisa diakses dari mobile phone, bisa diakses dari website atau komputer lain, seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan membahas teknologi-teknologi yang ada di ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online ini. Nah, teknologi yang mungkin nanti saya jelaskan di selanjutnya ini adalah merupakan bagian dari ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online ini ya. Nanti akan saya jelaskan detailnya seperti itu. Nah, bagaimana tentang pariwisata itu sendiri? Kalau kita lihat kondisi sekarang ini ya, pasti tujuan utama pariwisata itu adalah meningkatkan jumlah kunjungan yang nanti akan bisa memberikan bisa memberikan pendapatan yang lebih ke daerah terutama. Nah, untuk meningkatkan jumlah turis itu pasti ada pendukungnya seperti informasi yang akurat tentang pariwisata daerah dan sarana dan prasarana wisata. Kalau ada tempat wisatanya tapi sudah dijangkau, sama saja berarti kunjungan turis juga tidak akan meningkat seperti itu. Nah, tetapi ada kendala-kendala yang sedang kita hadapi saat ini. Terutama yang paling terasa adalah ketidakpastian iklim bisnis dan investasi, terutama di kondisi COVID ini, di mana aktivitas sangat dibatasi. Sebelum COVID pun iklim bisnis terutama pariwisata sangat-sangat tergantung dengan namanya penerbangan, di mana sebelumnya harga penerbangan sangat mahal sekali ya. Nah, itu juga mempengaruhi pariwisata di daerah. Nah, kedua adalah aksesibilitas lokasi wisata, di mana kalau ada tempat wisata susah diakses juga orang mungkin akan enggan juga untuk ke sana. Beberapa orang akan enggan ke sana, tapi memang ada yang suka tantangan, mereka memilih untuk tetap melanjutkannya. Terus kemudian adalah kurangnya amenities. Nah, amenities ini seperti faktor-faktor pendukung untuk suatu wisata, misalnya seperti hotel, seperti pom bensin mungkin bagi yang ingin melakukan perjalanan darat, rumah makan, dan sebagainya. Nah, amenities ini sangat penting sekali untuk mendukung sebuah pariwisata. Kemudian keterlibatan informasi wisata. Nah, kalau info wisata itu tidak disebarluaskan, maka orang-orang di luar pun juga tidak akan mengetahui bahwa ada wisata di daerah tersebut, yang nanti juga akan berkaitan dengan berkembangnya teknologi informasi. Nah, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi ini bisa digunakan untuk menyebarluaskan informasi wisata. Yang terakhir adalah potensi bencana alam. Memang tempat wisata yang bagus itu memang kadang-kadang dekat dengan potensi bencana alam. Contohnya adalah gunung berapi atau pantai. Nah, kita harus juga bisa merencanakan bagaimana wisata itu aman bagi para pengunjung, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana tentang workflow perencanaan pariwisata. Nah, ini kita susun berdasarkan dari workflow secara GIS-nya ya, bukan secara administratif atau sebagainya, tapi
bagaimana GIS itu bisa dimanfaatkan untuk perencanaan pariwisata. Nah, semua semua aktivitas ini selalu ibaratnya dia adalah loop, jadi selalu berputar dan karena akan selalu ada yang namanya lokasi wisata baru, bagaimana untuk meningkatkan jumlah lokasi wisata juga. Nah, tapi dari dasar kita bisa kelompokkan yang pertama adalah survei lapangan. Nah, survei lapangan ini tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Nur Hakim bagaimana berawal dari seringnya survei di daerah, terus kemudian menemukan lokasi-lokasi yang cocok untuk wisata. Nah, dari situ kita bisa mulai melakukan penilaian lapangan dan pengumpulan data. Kemudian setelah dilakukan survei, kita bisa lakukan analisa, di mana kita analisa seperti yang biasa dilakukan di GIS seperti overlay atau analisa jalan misal untuk sarana dan prasarananya. Setelah semua sarana dan prasarana jadi, lokasi wisata sudah ada, kemudian sebelum kita keluarkan ke publik, kita harus punya sistem informasi di mana kita bisa memanajemen lokasi wisata tersebut. Karena ketika nanti para wisatawan sudah datang, pasti kita harus sudah siap nih apa saja yang harus kita sediakan, misal informasi pelaporan atau keluhan dan lain sebagainya. Nah, setelah semua manajemen lokasi didapatkan, kita bisa mulai melakukan promosi lokasi wisata bagi calon turis yang akan datang ke lokasi tersebut. Yang terakhir adalah pasti real time monitoring. Nah, real time monitoring ini kita bukan bergantung pada sensor ya atau GPS tracker dan sebagainya, tapi real time monitoring ini lebih ke bagaimana turis itu memberikan respon atau keluhan. Misal jalan ke wisata A itu berlubang, atau jalan ke daerah A itu longsor dan sebagainya, atau kondisi darurat seperti orang tenggelam dan sebagainya. Nah, itu juga bisa dilaporkan secara real time. Nanti yang akan saya jelaskan real time itu seperti apa yang dimaksud di sini. Nah, pertama kita dari survei lapangan dulu. Nah, apa saja sih yang bisa kita gunakan teknologinya untuk pengambilan survei lapangan? Nah, di sini kita biasa sering menggunakan beberapa tools. Ada kolektor, ada survei 123, ada quick capture. Tapi paling sering kita gunakan adalah survei 123. Kenapa kita sering menggunakan survei 123? Karena dia adalah form based. Jadi mungkin kita lebih sering kenalnya kalau kita survei itu pakai form ya, form dengan kertas, terus kita tulis, terus kita foto, nanti dari foto itu kita harus cocokkan, kemudian kita harus nyatat latitude longitudenya untuk diplot di peta. Nah, kelebihannya dari tools ini adalah kita hanya sekali ambil data kita sudah dapat informasinya apa saja, fotonya sudah bergeotagging dan sekaligus lokasinya. Nah, dan data yang kita dapatkan dari survei ini itu sudah langsung terintegrasi dengan sistem yang saya maksud adalah ADIS online dan ADIS Enterprise tadi. Nah, data-data di sini itu yang saya maksud real time itu adalah ketika kita mengirimkan datanya, kita send datanya, subdata, otomatis data akan langsung terkirim ke sistem kita. Nah, maka dari itu tadi tidak hanya untuk survei lokasi juga bisa digunakan untuk keluhan pengunjung misal, atau kejadian darurat, orang tenggelam dan sebagainya. Nah, aplikasi survei ini sangat membantu dan berguna untuk hal-hal tersebut. Dan kita juga tidak mungkin ya, maksudnya ada orang tenggelam tuh harus ngisi form dulu, difoto dulu. Nah, kalau pakai survei 123 kan kita bisa langsung kirim lokasinya kalau butuh bantuan, jadi langsung di pusat, misal ada pusat informasi di Dinas Pariwisata, mungkin mendapatkan informasi tersebut akan langsung mengetahui bahwa ada kejadian darurat seperti itu. Nah, survei lapangan ini bisa
aplikasi ini bisa dilakukan di kedua sisi, maksudnya adalah sisi internal dan sisi eksternal. Internal itu adalah para misal petugas lapangan dari dinas pariwisata misalnya, atau dari timnya Pak Nur Hakim tadi yang mengambil lokasi wisata tersebut. Dan kita juga bisa membuat form tersebut menjadi publik. Nah, fungsinya publik ini misal untuk crowdsourcing. Nah, kelebihannya apa daripada aplikasi, maksudnya kelebihan dari aplikasi ini adalah data yang masuk itu bisa kita pantau apakah ini benar atau tidak, bisa kita cek lapangan juga. Nah, dari sini kita bisa mengetahui keaslian data, jadi reliabilitas data bisa terjaga, bahwa daerah ini tuh benar-benar lokasi wisatanya atau objek lain, misal seperti SPBU atau tempat makan. Dan juga pasti membantu kita untuk dengan kita menyebarkan form itu publik, berarti membantu kita juga untuk inventarisasi aset-aset wisata tersebut. Nah, itu kelebihan dari tools-tools untuk survei lapangan. Nah, ketika data sudah didapatkan dan data sudah masuk di sistem kita, kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisa. Nah, analisa ini yang saya maksud adalah bagaimana kita membangun sebuah pariwisata yang layak. Dalam arti pariwisata tersebut ditunjang dengan sarana dan prasarana, akses jalan, kemudian lokasi buat amenities dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lakukan di ArcGIS ArcMap, atau sekarang mungkin pengembangannya kalau yang udah tahu ArcGIS Pro ya. Nah, di situ kan kita bisa melakukan analisa mulai dari network analis atau analisa pembangunan jalan dan sebagainya. Terus kemudian kita juga bisa lakukan analisa lokasi terdekat. Misal kita buffer lokasi terdekat mana yang cocok untuk rumah makan atau cocok untuk P3K atau kejadian, misal ada kecelakaan atau kejadian darurat di lokasi wisata, mungkin kita bisa lakukan juga untuk menambah puskesmas atau lain sebagainya, atau intinya faktor-faktor pendukung wisata itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sesudah analisa didapatkan, kemudian faktor-faktor penunjang wisata juga sudah ada, kemudian kita baru lakukan development. Nah, development ini kita bisa melibatkan para pemangku keputusan ya, jadi yang lebih levelnya lebih atas, kita bisa serahkan hasil analisa kita. Nah, kelebihannya juga analisa kita tuh tidak hanya berbentuk sebagai peta cetak ya, tapi sebagai yang saya tunjukkan nanti itu adalah sebagai WebGIS. Jadi kelihatannya lebih dinamis, bisa digeser-geser atau bisa di zoom in zoom out, ini ya, seperti itu. Tidak hanya seperti itu, maksudnya bisa lebih eye-catching lah, lebih menarik untuk para pemangku kebijakan yang akan melakukan keputusan. Seperti itu. Nah, sesudah development selesai dan kita siap untuk mempublish lokasi wisata tersebut. Nah, disinilah looping, maksudnya kayak kegiatan yang terus-terus berulang itu akan terjadi. Maksudnya dari manajemen data, survei lapangan, terus kemudian di publik nanti ada lokasi baru lagi, kita manajemen, analisa, kemudian kita masukkan di sistem monitoring, baru di publik dan terus sebagainya seperti itu. Maka dari itu kita harus memiliki sistem yang tertata, bagus dan rapi. Nah, yang pertama adalah sistem dari ArcGIS ini pasti bisa kita gunakan yang pertama untuk manajemen data dan informasi pariwisata. Nah, ini yang bisa kita lakukan di sini adalah seperti tadi analisa model, terus kemudian inventarisasi aset. Maksud saya ini survei lapangan ya, Pipo. Jadi survei lapangan menggunakan survei 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian bisa kita lakukan analisa. Sudah kita lakukan analisa,
kita juga bisa masukkan ke sistem monitoring kita, di mana kita bisa monitoring keluhan pelanggan misal, atau informasi kunjungan bulanan misal, dan lain sebagainya. Dan dari sistem yang sama, kita juga bisa membuat sebuah kampanye atau kita ibaratnya kita show off lokasi apa yang ada di daerah kita. Tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi agar para calon wisata atau calon turis ini tahu nih di tempat kita tuh ada lokasi wisata apa aja dan aksesnya seperti apa, amenitiesnya bagaimana. Nah juga kita juga memberikan kemudahan bisa diakses dari web atau bisa diakses dari mobile phone atau tablet seperti itu. Nah tujuannya adalah untuk memiliki sistem yang terintegrasi dan bisa digunakan untuk segala hal seperti itu. Nah, ini adalah sistemnya yang mungkin bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh demonya. Tadi kan saya sudah menjelaskan survei lapangan. Nah, bentuknya itu seperti apa sih survei lapangan, survei Bantu itu, atau dashboard itu bentuknya seperti apa. Nah, sekarang saya akan coba menunjukkan bentuknya seperti apa. Nah, jadi bentuknya bentuknya itu sama seperti form ya. Kalau kita lihat, nah ini juga bisa diakses dari mobile phone atau juga diakses dari website untuk survei 123 ini. Nah, selain itu kita juga bisa mengambil lokasi, kita bisa memberikan rating, kita bisa memberikan foto, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk misal keluhan pengunjung ya, kita bisa pantau dari pengunjung yang memberikan feedback. Misal mungkin feedbacknya nanti bisa kita gunakan juga untuk kita sebagai misal ada laporan pariwisata kurang tertata nih, kurang dipelihara. Nanti kita juga bisa prioritaskan untuk daerah tersebut agar di maintenance seperti itu. Kemudian ada pelaporan juga, misal ada kejadian darurat atau ada sesuatu yang harus segera ditangani di daerah tersebut, bisa juga pelaporan kerusakan jalan dan sebagainya. Nah, survei 123 ini juga bisa digunakan untuk inventarisasi lokasi pariwisata tersebut. Misal dengan konsep yang sama pastinya kita bisa men-tagging lokasinya, memberikan foto, kemudian juga bisa digunakan untuk real-time monitoring seperti itu. Nah, kemudian ada ArcGIS Hub. Nah, ArcGIS Hub ini sebetulnya dia adalah wajahnya atau mukanya dari ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise tersebut. Nah, jadi ibaratnya portal aplikasi dari sebuah pariwisata. Semua aplikasi itu ada di sini. Aplikasi untuk kita menunjukkan lokasinya di mana aja, bisa untuk tiketing juga, dan lain sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan lebih detailnya. Nah, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk centralized database. Nah, data-data kita yang terkait pariwisata, survei lokasi, dan sebagainya itu sudah tersimpan juga di aplikasi ini. Jadi kita sebelum kita memulai semuanya, pasti kita harus memiliki database yang sudah tersentralized. Artinya ketika mau diakses dari mana saja atau mau ditunjukkan ke siapa saja itu sangat mudah karena data kita sudah tersentralisasi. Nah, yang terakhir adalah ArcGIS Dashboard. Nah, ini mungkin dashboard kelebihannya untuk para petugas operasional ya yang memantau mungkin untuk dinas pariwisata atau mungkin Pak Nur Hakim di timnya di Universitas Lambung Mangkurat bisa melakukan monitoring juga. Nah, monitoring ini pasti sangat berguna ya, terutama untuk melihat kunjungan tiap bulannya, mungkin dari laporan di tiap lokasi wisata atau ada petugas yang menginput seperti itu. Terus kemudian juga kita bisa memantau
keluhan pengunjung atau apresiasi pengunjung. Nah, keluhan sama apresiasi ini sangat membantu kita untuk prioritas pemeliharaan. Misal ternyata keluhan itu banyak di pariwisata, tempat lokasi wisata A. Nah, mungkin bisa kita prioritaskan untuk pembangunan di pariwisata tersebut. Jadi kita ketika melakukan suatu pemeliharaan gitu tidak buta nih mana nih yang mau dipelihara. Nah, dari sini kita bisa jadikan acuan daerah mana yang lokasi mana yang harus dijadikan sebagai pariwisata di maintenance atau dipelihara seperti itu. Nah, juga dari apresiasi juga bisa kita mengetahui daerah mana yang paling banyak nih apresiasinya. Nah, itu juga bisa kita gunakan sebagai ibaratnya iklan utama kita. Jadi seperti jargon kita atau untuk pariwisata sebagai wisata utama seperti itu yang nanti bakal menarik lebih banyak pengunjung. Nah, mungkin saya akan play videonya, mungkin sorry tadi tidak play videonya. Dan di sini juga kita bisa memantau secara real time dan kita bisa kita gabungkan dengan data Twitter nih. Nah, bagusnya lagi jadi mungkin hashtag hashtag pantai apa gitu, nanti kita bisa memantau dari Twitter ini, atau hashtag Banjarmasin atau Banjarbaru itu juga bisa kita tahu lokasinya di mana dari Twitter ini. Oke. Nah, mungkin saya akan tunjukkan ArcGIS Hub ini. Jadi ini adalah wajah dari aplikasi kita. Saya akan ganti share screen-nya. Nah, sudah terlihat ya. Nah, ini adalah wajah dari sistem informasi. Sistem ini adalah contoh ya. Nah, di sini kita bisa buatkan portal aplikasi. Nah, portal aplikasi ini kita bisa misal melihat detail wisata. Nah, detail wisata ini sangat dibutuhkan nih buat calon turis, misal ketika ingin berkunjung ke suatu daerah. Nah, mereka kan harus tahu nih di sana tuh ada atraksi apa aja. Kemudian detailnya tuh kayak apa? Jam bukanya berapa, kemudian fasilitasnya apa saja, dan deskripsinya apa saja. Pasti kan orang ingin tahu ya. Jadi mereka ketika datang itu tidak misal ternyata datangnya ketika datang ke sana udah tutup, atau hari libur untuk objek wisata tersebut. Jadi kita zonk lah ibaratnya ketika datang ke situ. Jadi informasi ini sangat dibutuhkan untuk para wisatawan nih. Nah, ini untuk yang bagian sarana promosi kita. Kemudian kita juga bisa buatkan story map. Nah, story map ini untuk virtual tour. Jadi sebelum mereka datang, mereka udah tahu nih, oh saya mau kemana aja. Kalau datang di lokasi ini, kita bisa tunjukkan atraksinya apa saja. Nah, ini mungkin story map ini lebih ke pemaparan sebuah objek wisata seperti itu, untuk lebih mengenalkan wisata kita. Bisa dikatakan adalah detailnya informasi yang lebih detail seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan aplikasi-aplikasi lain yang berkaitan, misal profil daerah kita. Jadi tidak hanya pariwisata juga, tapi profil daerah. Nah, ini adalah aplikasinya. Kemudian juga kita bisa lakukan pelaporan dari sini, misal ketika orang mengunjungi website ini, kita bisa berikan form pelaporan untuk publik menyampaikan saran atau masukan
atau juga bisa membantu kita untuk menambahkan suatu amenity ya, misal kita berikan survei untuk pengambilan penginapan atau mungkin yang belum terdata di sistem kita. Nah, seperti ini contohnya. Nah, sebagai note juga ini bisa diakses dari HP kita. Nah, pasti ini akan sangat membantu sekali untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di pemerintahan. Ketika mereka punya portal aplikasi ini, nah berarti kan ada yang kita pamerkan, ibaratnya ada yang kita show off, ada yang kita informasikan untuk para calon turis yang nantinya juga tujuannya adalah untuk meningkatkan kunjungan wisata ke daerah kita. Seperti itu. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mas Wahyu kalau begitu. Ya, terima kasih Mas Hafid Alfian Afandi atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Mas Hafid Alfian Afandi ini. Jadi bagaimana teknologi Esri ini sangat-sangat bisa membantu pengembangan ataupun termasuk juga mulai dari collecting data sampai kepada bagaimana publishing data, potensi-potensi pariwisata yang ada di daerah. Ya, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwasannya pada sesi yang ketiga ini adalah sesi tanya jawab. Jadi ini kalau saya lihat cukup lumayan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di platform kami. Jadi mungkin saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan satu persatu. Mungkin saya bagi menjadi 3 pertanyaan dulu yang akan saya bacakan. Oke. Mungkin Pak Nur Hakim juga boleh mengaktifkan video dan juga suaranya. Nah, ini terima kasih Pak Nur Hakim. Baik, Pak Wahyu, terima kasih. Ya, siap. Ya. Jadi ini mungkin langsung saja saya bacakan pertanyaan. Yang pertama, ini mungkin untuk Mas Hafid. Jadi, mungkin untuk bisa berdua. Jadi ya, ini untuk yang Mas Hafid. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk Mas Hafid khususnya. Apakah bisa dijelaskan secara singkat perbedaan mendasar dari ArcGIS Collector, Survei 123, dan Quick Capture dalam pengumpulan data? Baik. Mungkin Mas Hafid bisa langsung menyampaikan sedikit jawabannya. Oke. Ya. Jadi 3 aplikasi tersebut, Collector, Survey 123, dan Quick Capture itu perbedaannya adalah sebetulnya lebih ke display utamanya, tampilan utamanya. Jadi kalau Survey 123 adalah survei yang berbasis form. Jadi tampilan utama misal kalau kita pakai mobile itu adalah form base. Jadi kita mengisinya melalui dari form-form yang seperti saya contohkan tadi ya. Nah, kalau survei Collector itu adalah survei yang berdasarkan map base atau berdasarkan peta. Jadi tampilan di HP kita atau di mobile kita itu adalah peta. Jadi kita menambahkan data itu menggunakan titik. Jadi bisa dikatakan secara simpel itu adalah ArcMap tapi di HP ya. Tapi bukan seperti secanggih ArcMap, itu enggak, cuma fungsinya untuk menambahkan data. Seperti itu. Nah, kemudian kalau Quick Capture itu adalah seperti namanya Quick Capture atau menangkap dengan cepat ya kalau bahasa Indonesia. Nah, fungsinya adalah kita bisa melakukan survei dengan cepat nih. Jadi, tapi keterbatasannya adalah kita tidak bisa menambahkan informasi secara detail karena namanya Quick Capture kita cuma
bisa menambahkan, misal itu quick capture cocok untuk survei-survei seperti utility ya, misal untuk survei pipa, survei apa untuk pipa apa yang pemadam kebakaran itu, yang alat pemadam kebakaran itu, pipa pemadam kebakaran, nah itu cocok untuk survei-survei seperti itu, karena dia tidak ada informasi detail, cuma inputnya hanya satu fitur aja, satu atribut aja ibaratnya, dan lokasinya dan foto. Nah, cuma itu aja. Nah, kalau untuk wisata, saya rasa kurang tepat, karena di pariwisata kan pasti kita membutuhkan informasi detail ya, informasi detail tentang lokasinya. Nah, paling tepat memang pakai Survey 123. Pakai quick capture bisa, tapi quick capture tidak bisa dipublikkan, maksudnya tidak bisa dibuka secara publik, hanya orang-orang yang memiliki akun instrumen atau enterprise saja yang bisa mengaksesnya. Jadi memang Survey 123 untuk tema pariwisata tersebut. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas David atas tanggapannya. Semoga, oh ya, mohon maaf tadi pertanyaannya itu dari Ibu Muji SD Wahyudi. Jadi semoga cukup menjawab jadi pertanyaan tersebut. Jadi kemudian ini ada pertanyaan lagi yang selanjutnya dari Bapak Agung Nugroho. Jadi mungkin ini untuk kedua narasumber. Bagaimana perencanaan dan pemanfaatan pemetaan spasial dalam penentuan daya dukung dan daya tampung kawasan wisata alam maupun wisata budaya dan wisata umum di suatu daerah, serta nasional secara khususnya, adakah kebijakan yang diambil berdasarkan kajian pemetaan daya dukung dan daya tampung kawasan pariwisata tersebut? Jadi mungkin inti pertanyaannya adalah apakah pemanfaatan geospasial ini, bagaimana pemanfaatan geospasial ini untuk perencanaan pariwisata dari sisi daya dukung dan daya tampungnya. Jadi mungkin dari Pak Nur Hakim, monggo kalau mau memberikan tanggapan dahulu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin kalau dari saya jawabannya simpel Pak ya. Jadi dalam artian yang kami kerjakan itu masih sederhana sekali, tapi sebenarnya kalau ke depan memang yang namanya daya dukung, kemudian daya tampung dan sebagainya tentu menjadi satu hal yang perlu dianalisa gitu kan. Memang dalam kerja-kerja kami sebelumnya ini tidak sampai ke arah analisis seperti itu, baik analisa yang terkait mungkin geospasialnya atau mungkin analisis terkait dengan kelayakan suatu daerah itu menjadi daya tarik wisata atau tidak gitu ya, tapi masih inventarisasi saja. Tetapi kalau ke depan seperti itu memang harusnya sebelum atau pada saat sesuatu tempat, suatu lokasi itu ingin diangkat sebagai destinasi wisata, tentu perlu kelayakan-kelayakan gitu, baik kelayakan yang bersifat kelayakan secara teknis, ekonomis, dan seterusnya seperti itu. Kalau mungkin dibahasakan tadi ada daya dukung, daya tampung, dan sebagainya. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Habib tadi, aksesibilitas gitu ya. Jadi kadang-kadang kita memposting titik gitu ya, point of interest gitu ya, di satu tempat, tapi ternyata jalannya pada saat di data itu baik gitu ya, ternyata pada saat orang berkunjung jalannya rusak gitu ya, atau mungkin ada yang tidak dapat diakses barangkali, jadi seperti air terjun seperti itu, atau mungkin misalnya danau di tengah hutan seperti itu ya, yang indah, istilahnya Pak Hafid tadi kita ketemunya zong gitu ya, jadi pinginnya asik-asikan gitu ya, ternyata aksesnya nggak baik. Ternyata aksesnya yang dulunya bagus sekarang rusak. Nah, itu barangkali yang jadi pertimbangan-pertimbangan ke depannya. Saya kira demikian Pak Wahyu. Jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Mungkin dilanjut dari Mas Hafid, mungkin bisa memberikan sedikit tanggapan bagaimana terkait penggunaan teknologi geospasialnya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Kalau kita berbicara tentang daya dukung ya, pasti ada pembangunan dengan skala besar ya. Mungkin untuk wisata yang khusus, misal kayak wisata yang memang dibangun lah untuk
tujuan wisata yang sangat besar, intinya pembangunan dalam skala besar kayak misal komodo atau dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan ya, maksudnya dengan teknologi ArcGIS mungkin kalau teknologinya bisa, tapi kembali lagi ke metode untuk analisa daya dukung lahan itu yang dipakai apa. Nah, kalau di ArcGIS kita sudah banyak tools yang bisa digunakan. Kalau yang paling dasar itu ada intersect. Nah, kalau yang paling advance juga banyak banget, ada network analysis, ada dan lain sebagainya. Itu sangat bisa digunakan. Nah, tapi kalau kita bicara tentang objek wisata yang kecil-kecil nih, contohnya yang kayak tadi air terjun atau pantai saja gitu. Nah, mungkin analisa daya dukung ini bisa kita lakukan secara ini ya, pengamatan saja, misal kayak wisata air terjun ini kira-kira ini ya cukup untuk misal luasnya untuk 100 orang misal. Jadi nanti kita bisa tambahkan informasi kapasitas maksimum di lokasi tersebut, dan bisa kita juga note bahwa akses jalannya susah atau tidak mungkin untuk dilakukan pengaspalan atau dan sebagainya. Nah, mungkin untuk yang simpel-simpel bisa dilakukan seperti itu. Nah, kalau yang daya dukung yang besar, kalau kita bicara daya dukung lahan tuh berarti ada pembangunan yang besar nih. Skalanya bisa mungkin kota atau enggak nyampe kota sih ya, kayak apa ya, saya mau ngasih contoh apa ya, kayak tempat wisata khusus gitulah yang besar gitu kalau kita bicara dukung lahan ya, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Hafid atas tanggapan dan responnya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip yang akan saya bacakan selanjutnya. Jadi rata-rata cukup tertarik ini terhadap concern di collecting data ini Mas Hafid. Jadi mungkin pertanyaannya bisa dibantu dijawab sama Mas Hafid. Pertanyaannya coba saya gabung, ini ada dari Ibu Lis Wahyuni, Ibu Kadek Puspa, kemudian ada dari Bu Nurul, juga hampir sama terkait masalah survei 123. Jadi ini bisa dijelaskan ulang tidak untuk step by step secara singkat. Jadi ini kebetulan Ibu Lis ini adalah seorang guru di SMA di Banten. Jadi muridnya ini sedang ingin membuat sebuah proyek pemetaan potensi wisata di Banten, Mas Hafid. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih singkat bagaimana sih step-stepnya yang bisa dilakukan agar pengumpulan datanya itu bisa lebih cepat, berkualitas, dan juga singkat karena keterbatasan waktu. Kemudian cara memonitoring real time dengan menggunakan ArcGIS dashboard yang terintegrasi dengan survei 123 secara series itu seperti apa. Dan yang selanjutnya ini masih tentang survei 123, jadi sekalian bagaimana penggunaan survei 123 di wilayah yang cukup sulit sinyal. Ya, jadi monggo Mas Hafid dan mungkin Pak Nur Hakim juga boleh sharing bagaimana penggunaannya ketika di daerah Kalimantan itu ketika sinyalnya cukup susah dalam menggunakan survei 123 seperti apa. Jadi monggo silakan dari Mas Hafid dulu mungkin bisa menanggapi. Oke, baik, terima kasih. Kalau step by stepnya secara detail mungkin akan sangat lama sekali ya. Mungkin di handout ini sudah saya share juga PPT saya tadi yang step by step untuk pemetaan ya. Tapi kalau kita berbicara untuk pemetaan saja dan skalanya adalah mungkin siswa SMA, mungkin kita bisa dengan pertama langsung mengumpulkan data-data lapangan menggunakan form survei bantu tersebut. Nah, bisa langsung kumpulkan saja datanya dan informasi apa sih yang dibutuhkan di form-form tersebut, misal kayak kondisinya, kapasitasnya dan sebagainya. Nah, baru nanti dari survei yang sudah kita dapat mungkin bisa kita tampilkan nih atau mungkin dianalisa dulu, tapi analisanya tidak perlu analisa yang harus kayak sampai analisa seperti tadi daya dukung gitu, mungkin tidak harus sampai situ ya, cukup
lokasinya tepat atau tidak, atau apa saja yang fasilitas yang dibutuhkan. Misal, jadi tidak perlu yang susah-susah. Kemudian nanti dibersihkan dana, di cleansing, maksudnya data yang benar-benar diambil untuk keperluan wisata atau data yang beratnya sampah gitulah, data-data yang tidak digunakan itu dibersihkan. Baru nanti kita buatkan aplikasi untuk go publik. Contohnya tadi yang Ajis Hub, atau aplikasi-aplikasi untuk informasi detail di pariwisatanya, seperti itu. Jadi cukup itu langkahnya untuk agar bisa cepat. Nah, terus yang selanjutnya adalah bagaimana kalau kita di area yang tidak ada sinyal. Nah, saya tadi juga lupa ini menyampaikan bahwa jadi aplikasi lapangan tersebut itu ada mode offline-nya. Nah, mode offline itu ketika nggak ada sinyal internet, nah si aplikasi ini masih bisa merekam GPS, lokasi GPS-nya. Nah, setelah nanti kita mengambil seperti biasa, nah kemudian otomatis nanti dia akan mode offline ya. Jadi sama aplikasi itu data akan di apa ya, beratnya di case gitulah, disimpan dulu di mobile. Nah, ketika sudah connect internet nanti kita kembali ke kota, baru nanti kita bisa connect ke internet, kita submit lagi tadi yang data-data udah kita ambil ya. Jadi submitnya tinggal sekali tombol aja, ya, tidak perlu satu-satu gitu. Kita bisa submit langsung ke aplikasi kita. Jadi tidak ada masalah kalau tidak ada sinyal. Yang pasti yang harus itu HP-nya yang mendukung bahwa GPS-nya itu terpisah dari GSM atau apa sinyal internet lah. Jadi HP zaman sekarang kan biasanya ini ya udah punya GPS sendiri ya, dia bisa merekam GPS sendiri. Nah, itu juga harus dipastikan bahwa HP-nya juga mendukung untuk offline survei seperti itu. Nah, tadi maaf Mas Wahyu, saya kayaknya ketinggalan yang pertanyaan kedua itu yang mana ya? Ya, jadi sudah dijawab tadi sama Mas Hafid terkait step by step-nya seperti apa, kemudian apa yang terakhir tadi kan ketika di wilayah yang susah sinyal, Mas Hafid juga sudah menjawab bahwasanya mode dari ARGIS survei 123 ini bisa digunakan dalam mode offline atau tanpa sinyal juga. Kemudian yang tadi yang masalah untuk yang step by step-nya mungkin nanti bisa dilihat di materi handout-nya Mas Hafid ya. Tadi sudah dijelaskan juga sedikit. Jadi mungkin itu. Jadi yang selanjutnya mungkin Pak Nur Hakim boleh sharing mungkin bagaimana ketika menggunakan survei 123 ketika di lapangan ketika susah sinyal itu seperti apa? Monggo Pak Nur Hakim. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Sebenarnya kalau untuk survei 123 kan sudah sangat jelas tadi Pak Hafid menyampaikan gitu ya. Tetapi intinya kalau dari saya sih kamera sekarang kan pada saat dia apa ya mengambil foto gitu ya, sudah ada fasilitas geotagging gitu ya. Jadi dia bisa geotag top ya, mengcapture koordinat di mana dia berada gitu ya. Jadi mungkin itu sudah sangat membantu sekali bagi kita kalau misalnya ingin melakukan survei di lapangan gitu ya dalam kondisi sinyal tidak baik. Jadi memang seperti yang dikatakan Pak Habib tadi juga bahwa sekarang tuh memang ada dulu beberapa HP yang dia mengambil koordinat itu berdasarkan sinyal BTS yang dia dapatkan gitu. Tetapi kan kalau HP-HP yang sekarang itu dia terpisah gitu ya, gadget sekarang itu terpisah antara sinyal GPS-nya dengan sinyal ke provider telekomunikasinya, sehingga walaupun kita berada di daerah yang sinyalnya tidak masuk lah, mungkin provider dari Telkomsel, Indosat, IM3, Excel dan sebagainya tidak ada di situ, tetapi secara sinyal GPS dia masih bisa mendapatkan lokasinya, maka geotaggingnya bisa kita on-kan di dalam kamera kita. Saya kira itu Pak Wahyu, terima kasih. Terima kasih Pak Nur Hakim atas tanggapannya. Ya, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi
Oh ya, Mas Afid, tadi yang terkait yang pertanyaan yang kedua adalah survei 123 ini adalah bagaimana cara memonitoring secara real time dan menampilkan langsung di dashboard dengan bantuan survei 123 secara series. Nah, itu mungkin yang pertanyaan yang kedua tadi Mas Afid. Mungkin boleh ditanggapi terlebih dahulu. Baik. Untuk bagaimana kita melakukan real time monitoring dengan Survey 123, sebenarnya cukup ini aja sih. Kalau yang mungkin kalau yang udah sering menggunakan AdSense Online atau AdSense Enterprise, pasti familiar ya dengan namanya web map. Nah, web map itu kan basisnya dari sebuah aplikasi di ArcGIS ya. Jadi dari web map itu kita bisa membuat WebGIS, bisa membuat operation dashboard, bisa membuat aplikasi lain lah seperti itu. Nah, tinggal data dari Survey 123, jadi kayak fitur service-nya, kalau mungkin udah sering, fitur service-nya itu tinggal ditambahkan ke web map kita. Nah, di situ pasti nanti akan muncul secara real time. Tapi ya, dan jangan lupa diaktifkan untuk refresh time-nya. Jadi untuk fitur service itu harus diaktifkan refresh time-nya. Jadi ketika ada data masuk, dia akan merefresh. Jadi akan memberikan input baru seperti itu. Itu secara ini ya teknisnya. Jadi memang pertanyaan juga teknis, bagaimana cara mengintegrasikan tadi survei dan dashboard. Seperti itu. Terima kasih Mas Hafid atas tanggapannya. Jadi ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang sedikit seperti untuk bagaimana cara berlangganan lisensi Esri dan sebagainya. Mungkin nanti bisa menghubungi email Esri Indonesia langsung. Kalau untuk bagaimana teman-teman peserta webinar ini ingin mendapatkan lisensi Esri itu seperti apa, bagaimana cara mendapatkannya, pembeliannya seperti apa, itu bisa langsung email ke Esri Indonesia. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini cukup menarik juga. Ini untuk Mas Hafid. Apakah untuk membuat website seperti yang tadi Mas Hafid contohkan, Langsa Information System untuk yang tourism tadi, diperlukan coding? Lalu apakah produk Esri ini telah memiliki tools yang dapat menampilkan virtual reality atau augmented reality yang bisa ditambahkan ke website pariwisata atau website yang lainnya? Jadi monggo Mas Hafid bisa ditanggapi. Ya, terima kasih. Barusan saya jawab sih di kolomnya ini. Tapi juga kalau pertanyaannya bisa atau tidak, nah diperlukan coding atau tidak, itu tidak, karena sudah disediakan template. Dalam arti ibaratnya kita tinggal bikin drag and drop gitu. Mungkin kalau teman-teman yang udah pernah lihat Dreamweaver yang untuk membuat website itu ya, nah konsepnya sama, kita tinggal masukin gambar, tinggal masukin teks dan sebagainya. Nah, tapi bisa juga kita ada opsi untuk dibikin coding, mungkin untuk teman-teman yang ingin mau custom secara lebih advance gitu, kita juga sediakan opsi untuk coding tersebut. Kemudian untuk AR atau VR itu gimana? Nah, bisa saja memungkinkan, tapi untuk tools-nya untuk membuat AR-nya sendiri itu di luar kita ya, maksudnya harus memiliki alatnya sendiri untuk membuat VR atau augmented reality-nya. Tapi bisa, maksudnya data 3 dimensinya itu dibuat dari ArcGIS itu bisa, tapi kan untuk mengekspor menjadi virtual reality itu membutuhkan third application yang belum kita support saat ini ya. Untuk saat ini bisa jadi nanti kedepannya ada development lagi di mana bisa AR. Tapi memang AR dan VR ini sudah ini ya, di SD itu udah sangat ibaratnya menjadi perhatian untuk dikembangkan. Tapi masih banyak untuk
utility, contohnya untuk water utility, untuk listrik, karena mereka kan nggak kelihatan tuh kalau water utility pipa di bawah. Nah itu bisa digunakan juga untuk augmented reality atau virtual reality. Nah untuk pariwisata mungkin juga bisa juga, tapi yaitu untuk modelnya bisa dilakukan di ArcGIS, kita bisa membuat modelnya ya, tapi untuk outputnya itu memerlukan third party lagi untuk saat ini, seperti itu. Kemudian untuk ditambahkan ke website pariwisatanya, nah tinggal ini tergantung kita apakah kita mau share sebagai file mungkin untuk di-download, atau kita bikin atau bisa di-share sebagai web. Jadi tinggal klik linknya, mau diklik linknya nanti terus bisa lihat virtual reality-nya itu opsinya banyak sekali. Ada beberapa opsinya seperti itu. Ya. Jadi itu Mas. Apakah cukup Mas Hafid tanggapannya? Oke. Ya. Ya, ini waktunya masih ada dan masih ada beberapa pertanyaan juga yang belum saya bacakan. Mungkin ini untuk kedua pemateri. Jadi ini ada pertanyaan dari Mas Jeffrey William Siregar. Perkenalkan, nama saya Jeffrey William Siregar. Saya mahasiswa Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Jadi bertanya, bagaimana kualitas dan kuantitas dari data yang dihasilkan ketika objek pariwisata itu dieksplor dan juga dampaknya bagi masyarakat. Nah, ini mungkin Pak Nur Hakim boleh menanggapi terlebih dahulu. Bagaimana Pak tanggapannya terkait pertanyaan dari Mas Jeffrey William Siregar? Jadi Pak, monggo Pak Nur Hakim. Baik, terima kasih Pak Wahyu, makasih juga Pak Jeffrey William Siregar atas pertanyaannya. Jadi kalau kalau yang sejauh ini yang kita lihat memang kalau kita ekspor tentu tadi lihat awalnya untuk share apa yang kita lihat, ingin juga kita sampaikan ke teman-teman yang lain, itu mudah-mudahan lebih tercapai gitu kan kalau kita bisa memetakan atau bisa menginventarisasi lokasi potensi pariwisata tersebut gitu kan. Tetapi satu sisi karena memang sekuensialnya kadang-kadang itu nggak kelihatan gitu ya. Ada beberapa seperti misalnya gini lah, waktu kita bicara tentang objek-objek yang viral gitu ya, kadang-kadang itu nggak lama gitu. Jadi mungkin 2017 dia viral, 2018 mulai redup, 2019 ditinggalkan, nanti 2020 orang mungkin karena kecapean WFH terus gitu ya, didatengin lagi gitu ya. Nah itu yang barangkali nanti bisa disampaikan Pak Hatip tadi tentang bagaimana series data dari suatu objek wisata. Tapi kalau yang yang kami rasakan selama ini, kalau misalnya kita viralkan, anggaplah seperti itu, atau yang viral itu kita inventarisir, kemungkinan akan ada pengunjung lain yang datang. Walaupun tadi ada beberapa hal yang saya sampaikan di catatan akhir gitu ya, bahwa ada hal-hal tertentu yang perlu menjadi perhatian baik dari pengelola maupun dari pengunjung. Terutama tadi kalau misalnya kita berkunjung ke lahan-lahan eks tambang yang kami amati dan juga kami inventarisir, supaya baik pengunjung maupun pengelola itu lebih aware terhadap safety-nya misalnya seperti itu, lebih aware terhadap enviro-nya seperti itu misalnya. Saya kira itu sih dari saya Pak Wahyu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nur Hakim atas tanggapannya. Mungkin Mas Hafid boleh menyampaikan sedikit bagaimana terkait kualitas dan kuantitas data yang dihasilkan jika satu objek wisata tersebut banyak dieksplor, kemudian dampaknya kepada masyarakat seperti apa. Jadi misalkan apakah dengan semakin banyaknya informasi terhadap satu objek wisata tersebut itu memiliki dampak juga terhadap masyarakat di sekitarnya gitu. Jadi ketika yang semulanya itu objek wisata itu masih sedikit yang eksplor, informasinya masih sedikit, kemudian dengan adanya teknologi yang seperti ini, sudah banyak bisa dikumpulkan informasinya, sudah bisa di-share ke publik. Nah, ini tentu juga akan memberikan dampak kepada masyarakat kan. Nah, ini bagaimana Mas Hafid menanggapi yang seperti itu? Oke, baik. Kalau pertanyaannya tentang dampaknya, maka dari itu kita perlu perencanaan ya tadi, atau perencanaan tentang dampak atau efek lingkungan. Tapi memang seperti ini. Memang ada dua sisi ya ketika kita mengekspos sebuah
lokasi pariwisata, di mana dari sisi warga lokal dan dari sisi pemerintah daerah. Nah, kalau dari warga lokal, mereka ingin lokasinya itu tetap ya nggak ada gangguan lah ibaratnya gitu. Tapi dari sisi pemerintah kan mereka ingin lokasi tersebut dijadikan objek wisata agar meningkatkan pendapatan daerah. Nah, ini yang gimana ya? Kalau saya bilang perlu perencanaan, tapi juga memang sangat bertolak belakang kalau ingin diwujudkan. Jadi memang ibaratnya kita harus deal-dealan antara pemerintah pusat, pemerintah dan warga. Misal warganya mau dijadikan wisata, tapi dengan apa bantuan apa, atau maksudnya itu tergantung dari strategi si pemerintah daerah untuk menanggulangi hal-hal tersebut ya. Nah, mungkin yang bisa kita bantu dari Aziz adalah mungkin kita bisa mengumpulkan informasi di warga sekitar nih. Misal pertama dari kita survei nih kebutuhan warga kalau dijadikan objek wisata itu seperti apa. Mungkin mereka ingin diberikan jalan atau diberikan fasilitas untuk bisa berdagang mungkin. Nah, itu kan bisa kita dapatkan informasinya dari survei Wanto tersebut. Nah, mungkin nanti sebelum dijadikan objek wisata, kita bantu masyarakatnya dulu agar mau menerima lokasi tersebut menjadi objek wisata. Mungkin hal yang paling ibaratnya realistis untuk dijalankan seperti itu ya. Kalau kita maksudnya objek wisata yang kalau masyarakat menolak ya udah berarti tidak bisa dijadikan objek wisata. Di mana pemerintah daerah kan pasti juga ya udah berarti tidak ada pemasukan gitu kalau tidak dijadikan tempat wisata. Jadi ibaratnya memang harus diselesaikan secara musyawarah kayak gitu kalau hal itu. Oke, ya terima kasih Mas David atas tanggapannya. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, mungkin bisa ditanggapi dari Mas David ataupun Pak Nur Hakim. Jadi apakah objek tujuan wisata yang diekspos itu dinilai hanya karena instagramable dan bagus untuk selfie? Adakah value lain yang digunakan untuk penilaian bahwasanya tempat tersebut itu layak untuk dijadikan objek dari wisata? Mungkin Pak Nur Hakim boleh menanggapi Pak, karena tadi ada di slide-nya Pak Nur Hakim. Baik Pak, terima kasih Pak Wahyu. Jadi memang kalau di slide saya tadi memang dikatakan bahwa ada beberapa tempat yang instagramable gitu, kemudian menjadi spot foto-foto selfie gitu kan, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita jadikan informasi untuk daerah tujuan wisata. Tapi sebenarnya kalau melihat dari kriteria objek daya tarik wisata sendiri kan sebenarnya ada banyak gitu Pak ya. Kalau secara garis besar kan ada objek wisata alam, ada wisata buatan, ada wisata kultural, ada wisata religi gitu kan. Dan masing-masing punya kriteria tersendiri, dan saya kira itu lebih kompeten rekan-rekan dari mungkin geografi atau dari sekarang ada program studi pariwisata yang lebih menjawab. Tetapi secara garis besar tadi Pak, ada memang yang diangkat atau dijadikan ODTW gitu ya, objek daya tarik wisata karena alamnya. Seperti misalnya geosite seperti itulah. Jadi ada yang batuan bertua barangkali, kemudian ada kars barangkali, kemudian berbagai batuan yang mungkin tidak ada di tempat yang lain gitu kan. Atau mungkin bisa juga karena faktor culture-nya. Jadi mungkin ada kebudayaan apa tertentu gitu kan yang tidak ada di tempat lain. Misalnya waktu kita main ke Nias barangkali itu kan banyak sekali budaya-budaya yang tidak ada di tempat lain. Waktu kita main ke Sumbawa, nah di timur itu banyak sekali yang berbeda budayanya dengan kita atau teman-teman saudara kita yang ada di wilayah barat Indonesia. Itu juga kalau kita misalnya keluar negeri barangkali kan juga karena budayanya. Kemudian bisa karena faktor religi gitu Pak. Jadi di kami juga memang di Kalimantan Selatan ada satu, kalau boleh saya sebutkan di sini, guru yang sangat karismatik gitu Pak, yang setiap tahun itu didatangi oleh jutaan bukan umat lah ya, pengikut lah seperti itu. Jadi walaupun kita katakan kita punya daya tarik wisata alam bla 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 gitu kan, ternyata daya tarik religi juga menjadi sesuatu yang menjadi magnet gitu untuk mengundang
rekan-rekan dari Kalimantan Timur, barangkali dari Kalimantan Utara, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah untuk datang ke Kalimantan Selatan, bahkan dari Jawa, bahkan kemarin kita dengar ada kayak presiden, cawapres juga datang ke sini untuk berkunjung, sekedar untuk berziarah ke makam beliau sebenarnya. Dan tadi memang ada juga yang dibuat seperti misalnya kayak water park gitu-gitu kan. Kemudian kalau yang disampaikan tadi Pak Hafid, sekarang ada yang katanya mau buat Jurassic Park gitu ya. Jadi walaupun dia sebenarnya objek wisata alam, tetapi kemudian dirancang sedemikian rupa sehingga dibangun satu pelabuhan yang baik. Kemudian kalau kemarin misalnya wisatawan bisa masuk keluar dengan kapan saja, barangkali tanda kutip, sekarang mungkin lebih teratur, lebih diatur, ada tiketingnya, kemudian ada tempat untuk berjalannya agar wisatawan aman, kemudian komodonya juga tidak terusik seperti itu. Ya, itu kan gabungan antara wisata alam dan wisata buatan seperti itu. Saya kira itu Pak. Jadi secara garis besar yang bisa saya sampaikan mengenai kapan sesuatu itu bisa kita angkat sebagai objek daya tarik wisata. Demikian Pak Wahyu, terima kasih. Terima kasih Pak Nur Hakim. Ya, jadi memang menarik sekali pertanyaan yang terakhir tadi terkait apakah nilainya itu hanya bisa dilihat dari Instagramable. Ini kalau saya boleh sharing sedikit terkait yang pertanyaan terakhir tadi. Dulu ketika zaman saya kuliah, saya sedikit mempelajari terkait masalah pariwisata juga. Jadi ada 4 hal komponen utama kenapa sih suatu tempat atau suatu lokasi itu bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Dan tadi secara tidak langsung sudah disampaikan oleh Pak Nur Hakim. Mungkin yang pertama adalah something to see. Jadi ada sesuatu yang bisa dilihat di sana. Kenapa tempat itu bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Kemudian yang kedua adalah something to do. Jadi apa yang bisa dilakukan di sana sehingga tempat itu bernilai untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Dan yang ketiga adalah something to buy. Jadi apa yang bisa dibeli, apa yang bisa dibawa pulang dari sana. Ketika jadi 3 prinsip utama itulah yang menjadikan mungkin nilai-nilai yang bisa dijadikan dasar sebagai suatu lokasi itu bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, yang terakhir ini adalah yang menjadi pertanyaan dari karena eranya era milenial sekarang saat ini, kalau yang saya lihat adalah ada tambahan lagi. Something to remember biasanya pasti berkaitan dengan something to tag dan something to publish. Nah, ini yang terakhir ini yang mungkin yang sedikit nyambung dengan pertanyaan dari yang terakhir tadi yang terkait nilai apa saja yang apakah hanya Instagramable, nah atau bisa di-sharing. Nah, itu tadi. Jadi di eranya sekarang kadang kecenderungan orang ingin berwisata itu adalah karena wah saya pengen sharing nih, saya udah ke sana, saya udah ke tempat ini, sudah ke tempat itu. Jadi mungkin itu. Jadi ada 4 komponen utama sih kalau menurut saya yang pernah saya pelajari dulu. Jadi ada something to see, something to do, kemudian something to buy, dan yang terakhir adalah something to remember atau something to tag ataupun something to publish-nya seperti apa. Ya, mungkin saya cukupkan acara webinar pada kali pagi ini. Cukup menarik materi yang disampaikan oleh Pak Nur Hakim dan juga Mas Hafid. Semoga dengan kondisi pandemi yang saat ini sedang berlangsung di kita dan kita juga belum tahu sampai kapan, semoga cepat berlalu pandeminya. Dengan adanya acara-acara seperti ini, semoga dapat memberikan semacam refreshing dan juga gambaran kepada teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara webinar kali ini. Tidak lupa saya ingatkan kembali bahwasannya jangan lupa untuk mengunjungi portal yang telah disediakan oleh Esri Indonesia untuk beberapa solusi-solusi yang bisa dilihat atau yang bisa dikembangkan di pemerintah daerah. Di portal kami di onemap.id @esriindonesia.go.id. Kemudian untuk next webinarnya jangan lupa juga bisa dicek karena kita masih ada beberapa series webinar lagi sampai bulan Maret insya Allah. Jadi untuk next webinarnya adalah terkait geo enabling dan smart water system. Jadi pada tanggal 21 Januari ini insya Allah nanti kalau tidak berhalangan akan bertemu dengan saya kembali sebagai moderator. Kebetulan untuk yang di materi webinar selanjutnya ini kita juga mengundang dari beberapa narasumber, salah satunya adalah dari PDAM Surabaya yang akan sharing terkait bagaimana pengelolaan teknologi GIS di bidang water atau di bidang air. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga bisa scan barcode
yang tampak di layar ini untuk mendapatkan sertifikat. Jika nanti Bapak Ibu tidak istilahnya kelupaan untuk tidak scan barcode ini, linknya akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara webinar ini. Namun link tersebut hanya akan aktif sampai nanti sore. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu untuk scan barcode yang ada di layar ini. Kemudian ya, ini adalah informasi terakhir. Jadi pada saat ini kami ASR Indonesia sedang mengadakan Geo Innovation Challenge. Jadi monggo silakan nanti Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti acara Geo Innovation Challenge ini bisa dibuka di websitenya ASR Indonesia. Jadi apa sih Geo Innovation Challenge? Jadi di era pandemi ini ASR Indonesia mencoba membuat sebuah challenge kepada para penggunanya untuk membuat sebuah inovasi-inovasi di bidang teknologi geografi information system. Bagaimana inovasi-inovasi yang dilakukan dengan teknologi GIS untuk dalam masa pandemi yang sedang berlangsung di Indonesia. Jadi ini adalah beberapa prize, kemudian kategori-kategorinya ada mulai dari petroleum, mining, agriculture, plantation, forestry, government, dan komersial. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dilihat di website ASR Indonesia. Dan untuk submission-nya, ini mohon maaf, ini ada kekeliruan. Jadi submission-nya adalah batas akhirnya sampai pada tanggal 31 Januari 2020. Ya, jadi akhir kata mungkin saya cukupkan acara webinar pada pagi hari ini menjelang siang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nur Hakim dan juga Mas Hafid yang sudah mengisi acara pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat terkait masalah teknologi GIS, khususnya untuk pengembangan di sektor pariwisata. Jadi tetap jaga protokol kesehatan dan selalu sehat dan semoga pandemi COVID ini segera berlalu. Kemarin sudah Bapak Presiden kita sudah divaksin untuk yang pertama kali. Jadi semoga dengan adanya vaksin ini kondisi pandemi bisa berlalu dan juga bisa segera selesai. Jadi saya atas nama moderator dan juga atas nama ASR Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada salah kata ataupun apa yang saya sampaikan kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara webinar kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Wahyu, makasih Pak Hafid. Ya, makasih Pak Nur Hakim.